Bapak dan Ibu, semakin bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari satu hal penting dalam kehidupan, bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki banyak orang di sekitar kita. Di usia muda, kita mungkin terbiasa bergaul dengan siapa saja, menerima berbagai karakter orang, bahkan bertahan dalam hubungan yang sebenarnya melelahkan. Namun ketika usia mulai memasuki masa senja, cara kita memandang hubungan perlahan berubah. Kita tidak lagi mencari keramaian, tidak lagi ingin berada di tengah lingkungan yang penuh konflik, dan tidak lagi memiliki energi untuk menghadapi hal-hal yang menguras pikiran. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri mungkin pernah merasakan hal ini. Dulu kita bisa bertahan dalam hubungan yang tidak nyaman, tetapi sekarang hal-hal kecil saja bisa terasa melelahkan jika terlalu sering terjadi. Hal ini sebenarnya sangat wajar. Dalam psikologi, seiring bertambahnya usia, seseorang mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan sosialnya. Bukan karena ingin menjauh dari orang lain, tetapi karena ingin menjaga ketenangan batin yang semakin terasa penting. Ada seorang pria berusia 72 tahun yang pernah berkata bahwa dulu ia memiliki banyak teman, tetapi tidak semuanya membuat hidupnya lebih baik. Setelah ia mulai memilih dengan siapa ia bergaul, hidupnya justru terasa lebih ringan dan damai. Bapak dan Ibu, tidak semua orang yang ada di sekitar kita membawa kebaikan dalam hidup. Ada orang-orang yang tanpa disadari justru menguras energi, memicu emosi, bahkan membuat pikiran menjadi tidak tenang. Masalahnya seringkali kita tetap mempertahankan hubungan tersebut karena merasa tidak enak, karena sudah lama mengenal, atau karena hubungan keluarga. Padahal jika terus dibiarkan, hal ini bisa mengganggu ketenangan hidup kita di usia senja. Di usia yang semakin matang, menjaga kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang menjaga pikiran dan hati tetap damai. Salah satu caranya adalah dengan mulai menyadari siapa saja yang sebaiknya kita jaga jaraknya. Bapak dan Ibu, dalam pembahasan ini kita akan melihat 5 tipe orang yang sebaiknya dihindari agar hidup menjadi lebih tenang dan damai di usia tua. Bukan untuk membenci, tetapi untuk menjaga diri agar tetap hidup dengan lebih bijaksana. Bapak dan Ibu, tipe pertama orang yang sebaiknya dihindari agar hidup lebih tenang di usia tua adalah orang yang suka mengeluh dan selalu membawa energi negatif dalam setiap percakapan. Tipe orang seperti ini seringkali tidak disadari kehadirannya dapat memengaruhi suasana hati kita. Mereka hampir selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang buruk. Apapun yang terjadi, selalu ada keluhan, cuaca terlalu panas, keadaan terlalu sulit, orang lain tidak pernah benar, bahkan hal-hal kecil pun bisa menjadi bahan untuk mengeluh tanpa henti. Bapak dan Ibu, pada usia muda mungkin kita masih memiliki energi untuk menghadapi orang seperti ini. Kita bisa mendengarkan, mencoba memahami, atau bahkan mencoba memberi solusi. Namun di usia senja, energi kita tidak lagi sebanyak dulu. Ketika terlalu sering berada di dekat orang yang penuh keluhan, pikiran kita perlahan ikut terbawa. Tanpa disadari, suasana hati menjadi lebih berat, pikiran menjadi lebih negatif, dan hati menjadi tidak tenang. Ada seorang wanita berusia 70 tahun yang pernah berkata bahwa ia mulai menjaga jarak dari salah satu temannya karena setiap kali bertemu, ia selalu pulang dengan perasaan lelah. Bukan karena aktivitasnya, tetapi karena pembicaraan yang selalu dipenuhi keluhan. Bapak dan Ibu, hal ini menunjukkan bahwa energi dalam sebuah hubungan sangat berpengaruh terhadap keadaan batin kita. Orang yang terus-menerus mengeluh tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Ini bukan berarti kita harus membenci atau menjauhi mereka sepenuhnya. Namun kita perlu menyadari batas. Kita tidak harus selalu menjadi tempat bagi semua keluhan orang lain, terutama jika hal tersebut mulai mengganggu ketenangan hidup kita. Orang yang bijak di usia tua biasanya mulai lebih selektif dalam mendengarkan. Mereka lebih memilih percakapan yang memberi ketenangan, bukan yang menambah beban pikiran. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja seharusnya diisi dengan ketenangan, bukan dengan energi negatif yang terus-menerus. Karena itu, menjaga jarak dari orang yang selalu mengeluh adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan batin. Tipe pertama ini mengajarkan bahwa lingkungan yang kita pilih sangat memengaruhi ketenangan hidup kita. Jika kita ingin hidup lebih damai, maka kita perlu menjaga diri dari energi yang terus menarik kita ke arah yang negatif. Bapak dan Ibu, tipe kedua orang yang sebaiknya dihindari agar hidup lebih tenang di usia tua
adalah orang yang suka mencampuri urusan orang lain dan gemar mengatur hidup kita tanpa diminta. Tipe seperti ini seringkali datang dengan niat yang terlihat baik, tetapi dalam jangka panjang justru dapat mengganggu ketenangan batin. Mereka sering merasa tahu apa yang terbaik untuk kita. Mereka memberi saran tanpa diminta, mengkritik keputusan yang kita ambil, bahkan kadang mencoba mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan cara berpikir mereka. Jika kita tidak mengikuti, mereka bisa membuat kita merasa bersalah atau seolah-olah kita salah. Bapak dan Ibu, pada usia muda mungkin kita masih bisa mentoleransi hal seperti ini. Kita masih mencoba menyesuaikan diri, masih ingin menjaga hubungan, dan masih memiliki energi untuk berdebat atau menjelaskan. Namun di usia senja hal-hal seperti ini sering terasa sangat melelahkan. Ketika seseorang terus-menerus diatur atau dikritik, pikiran menjadi tidak tenang. Hati terasa tidak nyaman karena seolah tidak diberi ruang untuk menjalani hidup dengan cara sendiri. Ada seorang pria berusia 75 tahun yang pernah berbagi cerita bahwa ia merasa lebih damai setelah mulai menjaga jarak dari kerabat yang selalu mencampuri keputusannya. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sering merasa tertekan karena setiap keputusan yang ia ambil selalu dipertanyakan. Bapak dan Ibu, dalam psikologi, setiap manusia membutuhkan ruang untuk merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ketika ruang ini terus terganggu, seseorang bisa merasa tidak bebas dan tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya. Orang yang suka mencampuri urusan sering tidak menyadari dampaknya. Mereka mungkin merasa sedang membantu, tetapi bagi orang yang menerima, hal tersebut bisa terasa sebagai tekanan yang terus berulang. Di usia tua, ketenangan menjadi hal yang sangat berharga. Seseorang tidak lagi membutuhkan banyak arahan, tetapi lebih membutuhkan ruang untuk menjalani hidup dengan cara yang membuatnya merasa damai. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari tipe orang seperti ini bukan berarti kita tidak menghargai mereka. Justru ini adalah bentuk menjaga diri, agar tidak terus berada dalam tekanan yang tidak perlu. Kita tetap bisa bersikap sopan, tetap menjaga hubungan, tetapi dengan batas yang jelas. Tidak semua saran harus diikuti, dan tidak semua komentar harus dimasukkan ke dalam hati. Orang yang bijak memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Tidak semua orang harus berjalan dengan cara yang sama. Tipe kedua ini mengajarkan bahwa menjaga batas dalam hubungan adalah kunci penting untuk menjaga ketenangan hidup di usia senja. Ketika kita memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri, hidup terasa jauh lebih ringan dan damai. Bapak dan Ibu, tipe ketiga orang yang sebaiknya dihindari agar hidup lebih tenang di usia tua adalah orang yang suka membicarakan orang lain atau gemar bergosip. Tipe ini mungkin terlihat biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sering dianggap sebagai bagian dari pergaulan. Namun jika terlalu sering berada di lingkungan seperti ini, dampaknya bisa sangat besar terhadap ketenangan batin. Orang yang gemar bergosip biasanya selalu memiliki cerita tentang orang lain. Pembicaraan mereka jarang membahas hal yang membangun, tetapi lebih sering membahas kekurangan, kesalahan, atau kehidupan pribadi orang lain. Bapak dan Ibu, pada awalnya mungkin terasa ringan, sekadar mendengar cerita, sekadar ikut berbincang, namun tanpa disadari, kebiasaan ini bisa memengaruhi cara berpikir kita. Pikiran menjadi lebih mudah menilai orang lain, hati menjadi kurang tenang, dan suasana batin perlahan menjadi tidak damai. Ada seorang wanita berusia 73 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa jauh lebih tenang setelah mengurangi pergaulan dengan lingkungan yang suka bergosip. Ia mengatakan bahwa sebelumnya pikirannya sering dipenuhi oleh cerita-cerita orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hidupnya. Bapak dan Ibu, dalam psikologi, apa yang kita dengar dan kita bicarakan sangat memengaruhi kondisi pikiran kita. Jika kita sering terpapar pembicaraan negatif tentang orang lain, pikiran kita akan terbiasa berada dalam suasana yang tidak sehat. Selain itu, lingkungan yang penuh gosip seringkali juga membawa perasaan tidak aman. Karena jika orang lain bisa dibicarakan di belakang, maka kita pun bisa menjadi bahan pembicaraan yang sama. Di usia senja, kita tidak lagi membutuhkan hal-hal seperti ini. Kita tidak lagi membutuhkan percakapan yang membuat hati menjadi sempit. Justru yang kita butuhkan adalah percakapan yang menenangkan, yang memberi rasa nyaman, dan yang membuat hati lebih lapang. Bapak dan Ibu, orang yang bijak biasanya mulai memilih lingkungan yang lebih sehat. Mereka tidak lagi tertarik pada pembicaraan yang tidak membawa manfaat.
Mereka lebih memilih diam daripada ikut terlibat dalam sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan hati. Menjaga jarak dari orang yang gemar bergosip bukan berarti kita merasa lebih baik dari mereka. Ini adalah bentuk menjaga diri agar tidak ikut terbawa dalam suasana yang tidak sehat. Kita tetap bisa bersikap baik, tetapi tidak harus ikut terlibat dalam pembicaraan yang tidak perlu. Tipe ketiga ini mengajarkan bahwa apa yang kita dengar dan bicarakan setiap hari akan sangat memengaruhi ketenangan hidup kita. Jika kita ingin hidup lebih damai, maka kita perlu menjaga lingkungan percakapan kita. Bapak dan Ibu, tipe keempat orang yang sebaiknya dihindari agar hidup lebih tenang di usia tua adalah orang yang egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tipe orang seperti ini seringkali hadir dalam kehidupan tanpa kita sadari, bahkan terkadang berasal dari lingkungan yang cukup dekat. Orang yang egois biasanya hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Mereka jarang benar-benar peduli dengan keadaan kita, jarang bertanya dengan tulus, dan lebih sering memikirkan kepentingannya sendiri. Bapak dan Ibu, hubungan seperti ini dalam jangka panjang bisa sangat melelahkan. Seseorang mungkin merasa terus memberi, tetapi jarang menerima perhatian yang sama. Perasaan seperti ini perlahan dapat menguras energi batin. Ada seorang pria berusia 74 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa jauh lebih tenang setelah mulai menjaga jarak dari orang-orang yang hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sering merasa dimanfaatkan, tetapi sulit untuk menolak karena tidak enak hati. Di usia muda, mungkin kita masih bisa mentoleransi hal seperti ini. Kita masih memiliki energi untuk memberi lebih banyak, dan mungkin kita masih berharap bahwa orang lain akan berubah. Namun Bapak dan Ibu, di usia senja kondisi ini berbeda. Energi tidak lagi sebanyak dulu, dan hati lebih membutuhkan ketenangan daripada hubungan yang tidak seimbang. Orang yang egois sering tidak menyadari dampaknya. Mereka merasa wajar untuk meminta, tetapi tidak selalu memiliki kepekaan untuk memberi kembali. Jika terus dibiarkan, hubungan seperti ini bisa membuat seseorang merasa lelah secara emosional. Bapak dan Ibu, orang yang bijak biasanya mulai belajar mengatakan cukup. Mereka tidak lagi memaksakan diri untuk selalu membantu jika itu membuat hati mereka tidak tenang. Menjaga jarak dari orang yang egois bukan berarti kita menjadi tidak peduli. Justru ini adalah bentuk menjaga diri agar tidak terus berada dalam hubungan yang tidak sehat. Kita tetap bisa membantu tetapi dengan batas yang jelas. Kita tetap bisa peduli, tetapi tidak sampai mengorbankan ketenangan hidup kita sendiri. Selain itu, ketika kita mulai menjaga batas, orang lain juga akan belajar untuk lebih menghargai kita. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi, bukan hanya satu arah. Bapak dan Ibu, di usia tua, ketenangan adalah hal yang sangat berharga. Tidak semua hubungan harus dipertahankan jika hanya membawa beban. Tipe keempat ini mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan dalam hubungan adalah kunci penting untuk menjaga ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, tipe kelima, dan ini sering menjadi yang paling sulit untuk disadari, adalah orang yang gemar meremehkan, merendahkan, atau membuat kita merasa tidak berharga. Tipe ini tidak selalu berbicara dengan kata-kata kasar. Kadang justru hadir dalam bentuk yang halus, komentar kecil, nada bicara tertentu, atau sikap yang membuat kita merasa kurang tanpa mereka katakan secara langsung. Mereka mungkin berkata, itu biasa saja, ketika kita mencoba melakukan sesuatu, atau mereka membandingkan kita dengan orang lain. Bahkan kadang mereka menyelipkan candaan yang sebenarnya menyakitkan, tetapi dibungkus seolah-olah hanya gurauan. Bapak dan Ibu, jika hal seperti ini terjadi sekali, mungkin kita bisa mengabaikannya. Namun jika terjadi berulang kali, perlahan hal ini dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Tanpa disadari, rasa percaya diri menurun, hati menjadi sensitif, dan pikiran menjadi tidak tenang. Ada seorang wanita berusia 76 tahun yang pernah berbagi bahwa selama bertahun-tahun ia sering merasa dirinya kurang berharga. Ia tidak tahu penyebabnya, sampai akhirnya ia menyadari bahwa salah satu orang terdekatnya sering melontarkan komentar yang meremehkan dirinya. Komentar itu tidak selalu kasar, tetapi terus berulang. Dan tanpa ia sadari, hal itu membentuk perasaan dalam dirinya. Setelah ia mulai menjaga jarak, perlahan ia merasakan perubahan. Ia merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mampu menerima dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, dalam psikologi,
Kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Apa yang kita dengar berulang kali dapat membentuk keyakinan dalam diri kita. Jika kita sering berada di dekat orang yang meremehkan, kita bisa mulai mempercayai hal-hal negatif tentang diri kita sendiri. Di usia senja, hal seperti ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena pada usia ini kita seharusnya hidup dengan rasa damai, bukan dengan perasaan tidak cukup atau tidak berharga. Orang yang bijak biasanya mulai sangat selektif dalam hal ini. Mereka tidak lagi membiarkan dirinya terus berada dalam lingkungan yang membuat hatinya terluka, sekecil apapun bentuknya. Bapak dan Ibu menjaga jarak dari tipe orang seperti ini bukan berarti kita membenci mereka. Ini adalah bentuk menjaga diri, menjaga harga diri, dan menjaga ketenangan hati kita. Kita tetap bisa bersikap baik, tetap menghormati, tetapi kita tidak harus selalu berada dekat jika kehadiran mereka justru membuat hati kita tidak nyaman. Selain itu, ketika kita menjauh dari lingkungan yang merendahkan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk bertumbuh dengan lebih sehat. Kita mulai melihat diri kita dengan cara yang lebih baik, lebih menerima, dan lebih menghargai diri sendiri. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, usia tua adalah masa di mana seseorang seharusnya bisa hidup dengan lebih damai. Tidak lagi dibebani oleh hal-hal yang melukai hati, tidak lagi terjebak dalam hubungan yang membuat diri merasa kecil. Tipe kelima ini mengajarkan bahwa menjaga harga diri dan kesehatan batin adalah hal yang sangat penting agar kita bisa menjalani usia senja dengan tenang dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami 5 tipe orang yang sebaiknya dijaga jaraknya, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama, bahwa dampak dari lingkungan sosial tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi sangat terasa dalam hati. Seringkali seseorang merasa lelah bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena kelelahan batin. Pikiran terasa penuh, hati terasa tidak nyaman, dan suasana hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, salah satu penyebabnya adalah lingkungan yang tidak sehat. Bapak dan Ibu, orang yang sering mengeluh, suka mengatur, gemar bergosip, bersikap egois, atau meremehkan orang lain, semuanya membawa energi yang secara perlahan memengaruhi keadaan batin kita. Jika kita terus berada di dalam lingkungan seperti itu, ketenangan hidup akan semakin sulit didapatkan. Ada seorang pria berusia 78 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa hidupnya berubah ketika ia mulai memilih dengan siapa ia menghabiskan waktu. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak pernah menyadari bahwa lingkungan sangat memengaruhi ketenangan pikirannya. Namun setelah ia mulai menjaga jarak dari orang-orang yang membawa energi negatif, ia merasakan perubahan yang sangat besar. Hidupnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih tenang. Bapak dan Ibu, hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukanlah bentuk menjauh dari orang lain, tetapi bentuk menjaga diri sendiri. Kita tidak bisa mengatur semua orang untuk berubah, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons dan dengan siapa kita berinteraksi. Di usia senja, energi kita menjadi lebih terbatas. Karena itu, sangat penting untuk menggunakan energi tersebut pada hal-hal yang memberi ketenangan, bukan yang justru mengurasnya. Orang yang bijak tidak selalu memutus hubungan secara drastis. Mereka tetap bersikap baik, tetapi mulai menjaga batas. Mereka tidak lagi terlalu terlibat dalam hal-hal yang membuat hati mereka tidak nyaman. Bapak dan Ibu, menjaga batas bukan berarti kita menjadi egois. Justru ini adalah bentuk kedewasaan dalam menjalani kehidupan. Kita belajar memahami bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara yang sama. Selain itu, ketika kita mulai menjaga diri, kita juga memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana seharusnya seseorang diperlakukan. Kita mengajarkan bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghargai. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, ketenangan hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh siapa yang kita izinkan untuk berada dekat dengan kita. Ketika kita mulai memilih dengan bijak, kehidupan terasa lebih ringan dan hati pun lebih mudah menemukan kedamaian. Bapak dan Ibu, pada tahap ini kita mulai menyadari bahwa menjaga jarak dari orang-orang tertentu bukanlah tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang mendekatkan diri pada ketenangan hidup yang sesungguhnya. Banyak orang merasa bersalah ketika harus mengurangi interaksi dengan orang lain, apalagi jika itu adalah teman lama atau bahkan keluarga. Namun Bapak dan Ibu,
Penting untuk kita pahami bahwa menjaga diri bukanlah sebuah kesalahan. Dalam kehidupan, ada kalanya kita harus memilih, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita ingin hidup dengan lebih damai. Ada seorang wanita berusia 80 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya adalah belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang. Ia mengatakan bahwa dulu ia selalu merasa tidak enak untuk menolak, selalu berusaha menyenangkan semua orang. Namun semakin ia melakukan itu, semakin ia merasa lelah. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak bisa membuat semua orang bahagia, tetapi ia bisa menjaga dirinya sendiri, agar tetap tenang. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa ketenangan hidup seringkali datang dari keberanian untuk memilih. Memilih lingkungan yang sehat, memilih percakapan yang baik, dan memilih hubungan yang memberi kedamaian. Menariknya, ketika seseorang mulai menjaga dirinya, hidupnya justru terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Ia tidak lagi merasa harus selalu hadir di setiap situasi yang sebenarnya tidak membuatnya nyaman. Selain itu, menjaga jarak dari lingkungan yang tidak sehat juga membuka ruang bagi hal-hal yang lebih baik. Ketika kita tidak lagi dikelilingi oleh energi negatif, kita memiliki lebih banyak ruang untuk merasakan hal-hal yang positif. Bapak dan Ibu, ketenangan itu seperti air yang jernih. Ia akan sulit terlihat jika terus diaduk. Tetapi ketika kita mulai menenangkan lingkungan di sekitar kita, perlahan ketenangan itu akan muncul dengan sendirinya. Banyak orang di usia tua yang akhirnya menemukan kedamaian bukan karena hidup mereka berubah secara besar-besaran, tetapi karena mereka mulai lebih selektif dalam menjalani hidup. Mereka tidak lagi membiarkan diri mereka terbawa oleh lingkungan yang tidak sehat. Mereka memilih untuk hidup lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, menjaga diri bukanlah tindakan menjauh, tetapi tindakan mendekat pada kehidupan yang lebih baik. Dan seringkali, keputusan kecil seperti ini justru menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, menjelang akhir pembahasan ini ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, bahwa dalam hidup tidak semua orang harus kita pertahankan kedekatannya. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menjauh dari orang lain, tetapi tentang memahami bahwa setiap hubungan memiliki dampak terhadap ketenangan hati kita. Seringkali kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan, untuk selalu mengalah, dan untuk selalu memahami orang lain. Nilai-nilai ini memang baik, tetapi jika dilakukan tanpa batas, justru bisa membuat kita kehilangan ketenangan dalam hidup. Bapak dan Ibu, pada usia senja, kita tidak lagi memiliki banyak waktu dan energi seperti dulu. Setiap hari menjadi semakin berharga. Karena itu, sangat penting untuk mengisi hari-hari tersebut dengan hal-hal yang memberi ketenangan, bukan yang menambah beban pikiran. Ada seorang pria berusia 82 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu perubahan terbesar dalam hidupnya adalah ketika ia mulai berhenti memaksakan diri untuk mempertahankan semua hubungan. Ia menyadari bahwa tidak semua hubungan membawa kebaikan. Beberapa hubungan justru membuatnya lelah, membuat pikirannya tidak tenang, dan membuat hatinya terasa berat. Ketika ia mulai berani menjaga jarak, ia merasa hidupnya menjadi jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu, ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjaga diri. Tidak semua orang harus kita jelaskan. Tidak semua orang harus kita yakinkan. Dan tidak semua orang harus selalu berada dekat dengan kita. Dalam psikologi, menjaga jarak dari hal-hal yang mengganggu ketenangan batin disebut sebagai bentuk perlindungan diri secara emosional. Ini adalah kemampuan untuk mengenali apa yang baik bagi diri kita dan apa yang justru merugikan. Orang yang memiliki kemampuan ini biasanya hidup lebih tenang. Mereka tidak mudah terbawa konflik, tidak mudah terjebak dalam hubungan yang melelahkan, dan lebih mampu menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, penting untuk kita ingat bahwa menjaga jarak tidak selalu berarti memutus hubungan. Kadang cukup dengan mengurangi intensitas, menjaga batas, dan tidak terlalu terlibat secara emosional. Dengan cara ini, kita tetap bisa menjaga hubungan dengan baik, tetapi tidak mengorbankan ketenangan hati kita sendiri. Selain itu, ketika kita mulai menjaga diri, kita juga mulai menghargai diri kita sendiri. Kita memberi pesan kepada diri bahwa kita layak untuk hidup dengan damai. Banyak orang yang baru menyadari hal ini setelah usia mereka bertambah.
Mereka mulai memahami bahwa hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada hubungan yang ramai tetapi penuh tekanan. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, ketenangan hidup bukan datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari kualitas hubungan yang kita miliki. Ketika kita mulai memilih dengan bijak, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga membuka jalan untuk kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting dalam kehidupan, bahwa ketenangan hidup di usia tua bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang siapa yang kita izinkan untuk tetap dekat dengan kita. Kita telah melihat bersama 5 tipe orang yang sebaiknya dijaga jaraknya. Bukan karena kita ingin menjauh dari dunia, tetapi karena kita ingin menjaga hati agar tetap damai. Orang yang suka mengeluh, yang suka mengatur hidup kita, yang gemar bergosip, yang egois, dan yang meremehkan. Semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu dapat mengganggu ketenangan batin jika kita terlalu dekat dengan mereka. Bapak dan Ibu, semakin bertambahnya usia, kita mulai memahami bahwa hidup tidak harus dipenuhi oleh banyak orang. Yang lebih penting adalah kualitas hubungan, bukan jumlahnya. Kita tidak lagi membutuhkan hubungan yang ramai tetapi melelahkan. Kita lebih membutuhkan hubungan yang sederhana tetapi menenangkan. Percakapan yang hangat, kehadiran yang tulus, dan lingkungan yang membuat hati merasa nyaman. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari orang-orang tertentu bukan berarti kita menjadi pribadi yang buruk. Justru ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Kita belajar bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa mengubah semua orang, tetapi kita bisa menjaga diri kita sendiri agar tetap hidup dengan lebih tenang. Selain itu, kita juga belajar bahwa ketenangan hidup adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan orang lain yang akan menjaganya, tetapi kita yang harus memilih apa yang baik bagi diri kita. Ketika kita mulai berani memilih lingkungan yang sehat, kita akan merasakan perubahan yang perlahan tetapi pasti. Pikiran menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih damai, dan hidup terasa lebih nyaman untuk dijalani. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa yang sangat berharga. Ini adalah waktu untuk menikmati hidup dengan lebih tenang, bukan waktu untuk terus membawa beban yang tidak perlu. Jika selama ini ada hubungan yang terasa melelahkan, mungkin ini saatnya untuk mulai melihatnya dengan lebih jujur. Bukan untuk memutuskan dengan emosi, tetapi untuk menjaga diri dengan bijaksana. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, kami ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Dari 5 tipe orang tadi, tipe mana yang menurut Bapak dan Ibu paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari? Atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki pengalaman pribadi yang ingin dibagikan? Bagaimana menjaga jarak dari orang-orang tertentu justru membuat hidup menjadi lebih tenang? Silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang lain yang sedang mencari ketenangan dalam hidup mereka. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan tentang menjauh dari semua orang, tetapi tentang mendekat pada hal-hal yang benar-benar membawa ketenangan dalam hati.